Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama, berita duka cita. Telah kembali ke rumah Bapa di surga Ibu Ana Arifin, usia 88 tahun, pada hari Senin 25 Juli 2022. Mama dari Bapak Amir Arifin, mama mertua dari Ibu Audrey Lapian, oma dari Saudari Avitalia, dan Saudara Hongki Hong Holatan. Jenazah telah dikremasikan pada hari Rabu 27 Juli 2022 di Krematorium Cilincing. Semoga kekuatan dan penghiburan dari Tuhan senantiasa menaungi keluarga yang ditinggalkan. 2. Berita kelahiran. Telah hadir di tengah kita Lincoln Cipto Suwandi pada tanggal 27 Juni 2022. Anak pertama dari pasangan Bapak Anton Suwandi dan Ibu Adelia Suryani Latif. Kita doakan agar Lincoln dapat bertumbuh menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan dan sesama. Dana gotong royong. Dengan ini, Majelis Jemaat GKI Gading Indah kembali mengadakan pengumpulan dana gotong royong untuk membantu seorang anggota jemaat GKI Gading Indah dalam pembiayaan perawatan istrinya yang mengalami myelodysplasia with fibrosis hipotasplenomegalia, kerusakan sumsum tulang belakang yang menyebabkan pembengkakan limpa sehingga harus menjalani operasi pengangkatan limpa. Dukungan dana dapat diberikan melalui transfer ke rekening BCA 0948 488 488 atas nama GKI Jabar GKI Gading Indah dengan menambahkan kode 019 di belakang nominal, misalnya 100.000 019. Kiranya dukungan doa dan dana kita dapat membantu meringankan pergumulan saudara kita. Yang keempat, pemahaman Alkitab. Dilaksanakan pada hari Kamis 4 Agustus 2022 pada pukul 19.30 via Zoom dengan tema Kitab Nabi-Nabi Besar, Kitab Yeremia, dipimpin oleh Pendeta Setira Budi Purwosuwito. Yang kelima, Bina Pranika. BPMK Klasis Priangan mengadakan Bina Pranika online melalui Zoom meeting yang akan dilaksanakan pada tanggal 6, 13, dan 14 Agustus 2022. Pendaftaran paling lambat 1 Agustus 2022 dapat menghubungi Sekretariat GKI Klasis Priangan. GKI Kelapa Cengkir mengadakan Bina Pranika online yang akan dilaksanakan pada tanggal 6, 13, 20, 27 Agustus melalui Zoom meeting. Pendaftaran dapat menghubungi GKI Kelapa Cengkir 0813 88 90 1368. GKI Klasis Jakarta Utara dan GKI Samanhudi mengadakan Bina Pranika yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 dan 13 November 2022 di Auditorium Ukrida, Gedung E, lantai 7. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada Warta Jemaat Online. Yang keenam, Majelis Jemaat GKI Gading Indah terus mengingatkan agar jemaat dan simpatisan terus menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker apabila berada di luar rumah, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun, menjaga kesehatan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Kontak center GKI Gading Indah dapat dilihat di Warta Jemaat. Seluruh pelayan
pendeta, penatua, pemusik, prokantor, dan tim multimedia yang bertugas hari ini sudah dites antigen dan hasilnya negatif, dalam keadaan sehat dan suhu tubuh normal. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema pemahaman yang benar tentang harta milik akan dipimpin oleh Pendeta Yolanda Pantau dari GKI Surya Utama. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan besertamu juga. Saudara-saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini tema kita bicara tentang harta. Bagaimana memahami harta yang benar. Saudara-saudara, sebetulnya harta bukan hal yang sulit untuk dipahami. Tetapi akibat dari kepemilikan harta itulah yang membuat kita seringkali sulit untuk tidak melekat pada harta benda. Karena ketika harta kita banyak, teman kita juga jadi banyak. Ketika kita kelihatan punya harta, maka penghormatan, penghargaan juga seringkali datang dengan mudah. Namun saudara-saudara, dalam surat Yakobus kita diingatkan, Yakobus pasal 2 mulai dari ayat yang ke-8. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Saudara-saudara, surat Yakobus mengingatkan umat Kristen saat itu untuk tidak memandang muka, tidak membeda-bedakan orang, terutama jangan memperlakukan orang kaya dengan lebih baik dan merendahkan orang yang tidak berpunya.
Saudara-saudara, sebetulnya ini pun juga harus kita perlakukan pada diri kita sendiri. Kalau ada orang yang menghargai kita karena harta kita, justru kita harus berjaga-jaga dan waspada. Jangan sampai identitas kita, nilai diri kita lekatkan pada hal-hal yang fana, yang tidak kekal. Tapi marilah kita melekat hanya pada Tuhan dan membangun nilai dan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yoel 2 ayat 12 sampai 13 berkata demikian. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakanlah hatimu dan janganlah pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Marilah di dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak bersatu teduh melakukan pengampunan dosa secara pribadi. Bapa di dalam sorga, kami datang pada pagi hari ini dengan segala kerendah hati kami. Kami mau mengakui segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Jika kami sering masih menyakiti hati-Mu dengan tidak menuruti firman-Mu dalam kehidupan kami, jika kami sering menyakiti hati sesama kami dengan tindakan kami, dengan pikiran kami dan perbuatan kami, biarlah pada pagi hari ini kami datang kepada-Mu Tuhan, memohon ampun sekali lagi. Ajarlah kami untuk boleh mentaati firman-Mu, untuk boleh mengasihi sesama kami, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami serahkan doa pengampunan dosa ini di dalam satu nama Yesus Kristus yang telah mengampuni dan menolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Ke Getsemani ku ikut, ke Getsemani ku ikut dalam pergumulan, aku ikut Tuhanku. Aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Aku mau menyangkal diri, aku mau menyangkal diri, ikut salib tiap hari, aku ikut Tuhanku. Aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam Yeremia 33 ayat 8 berkata, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah
Mari saudara-saudara kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, sungguh kekalah firman-Mu selama-lamanya. Kendati segala sesuatu berganti dan tidak menentu, tapi Engkaulah yang tetap. Oleh karena itu, biarlah dalam segala kerendahan hati kami datang untuk menerima firman Tuhan. Sehingga bukan dengan akal budi dan hikmat kami sendiri kami menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan, tapi hanya dengan pimpinan dari firman Tuhan dan panduan dari Allah Roh Kudus sendiri yang ada dalam setiap kami. Untuk itu biarlah kiranya Engkau sendiri ya Allah yang berkata-kata kepada kami sesuai dengan pergumulan kami masing-masing, sehingga firman itu boleh menjadi benih yang sehat yang tertanam di tanah yang subur. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup dan telah menjadi teladan. Amin. Bacaan pertama, bacaan diambil dari Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 14. Pengkhotbah pasal 1 ayat yang pertama sampai ke 14. Inilah perkataan pengkhotbah, anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju ke tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru. Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa datang, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Aku, pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Demikianlah sabda Tuhan. Dunia orang mati.
tebusan pada Allah pengganti nyawanya, karena terlalu mahal harga untuk tebus nyawanya. Namun aku kan lepaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, karena aku kan menarik diriku agar ku hidup selama-lamanya. Sungguhlah akan dilihatnya baik orang dulu dan bernikmat mati. Kuburnya akan jadi rumahnya, hartanya untuk orang-orang lain. Manusia dengan gembiranya menganggap ladang-ladangnya milik mereka. Akhirnya tak dapat bertahan, bagai hewan dibinasakan. Namun aku kan lepaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, karena aku kan menarik diriku agar ku hidup selama-lamanya. Bacaan kedua diambil dari Kolose 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kahliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikian sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 12 dimulai ayat yang ke-13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya,
Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, berbahagialah kita yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, waktu itu beberapa waktu yang lalu ada sebuah klip yang beredar di WhatsApp grup, minimal WhatsApp grup pendeta ya, mungkin saudara-saudara juga dapat, tentang khotbah yang bagus gitu ya. Jadi seorang pendeta bertanya kepada jemaatnya, dia bertanya, saudara-saudara, kalau besok saudara dapat 1 miliar, apa yang akan saudara lakukan? Lalu ya mungkin pada ini ya, 1 miliar lumayan bisa ini tuh. Terus pendeta itu katakan, kalau saya dapat 1 miliar, saya akan bagikan untuk orang-orang miskin. Lalu nanti Pak Pendeta dapat apa? Nanti saya menghayal lagi. Karena kan memang masih cuma menghayal gitu ya. Saudara-saudara, seringkali, kalau pendeta itu katakan, kita ini seringkali sudah kikir sejak dalam pikiran. Duitnya belum ada aja kita sudah gak mau berbagi. Padahal cuma menghayal, tinggal menghayal lagi aja ya. Nanti kalau dapat 1 miliar, bagikan ke orang miskin. Lalu saya dapat apa? Ya menghayal lagi, dapat 1 miliar lagi. Saudara-saudara, memang bicara soal harta sangat sulit untuk kita tidak melekat pada harta. Padahal ada banyak hal yang indah, yang baik dalam hidup ini, tapi sangat sulit untuk kita melekat pada harta. Bahkan lebih sulit untuk tidak melekat pada harta daripada tidak melekat pada manusia. Ya, kita sayang orang tua kita, anak kita, pasangan kita, teman-teman kita. Tapi kalau mereka-mereka yang kita sayangi ini mungkin menghabiskan harta kita, mungkin karena entah sakit atau karena apa ya, sehingga harta kita harus habis karena keberadaan mereka. Mungkin kita berkata, Tuhan ya udahlah Tuhan, nggak apa-apa lah Tuhan, dipanggil aja gitu ya. Saudara-saudara, kadang-kadang kita lebih melekat pada harta bahkan daripada orang-orang yang kita sayangi. Nah, oleh karena itu memang baik untuk kita bicara tentang pemahaman yang benar tentang harta. Dan yang menarik saudara-saudara, sebetulnya bacaan Injil kita di sini pakai leksionari kan ya minggu-minggu lalu. Minggu lalu bicara tentang doa Bapa Kami ya, Injilnya ya. Lalu 2 minggu sebelumnya soal Marta dan Maria, 2 saudari yang berselisih, tepatnya satu yang marah, kesel, bicara soal pelayanan. Nah di situ sebenarnya kalau kita lihat bacaannya dengan Injil minggu ini dan juga Injil minggu depan ini sebetulnya nyambung. Jadi Marta dan Maria dikatakan oleh Yesus adalah bahwa Maria sudah memilih bagian yang terbaik daripadanya yang tidak akan diambil daripadanya. Dan ini sebetulnya mempersiapkan kita untuk memahami juga bagaimana kita seharusnya memahami harta. Apakah itu bagian yang terbaik yang tidak bisa diambil daripada kita? Kalau itu bukan yang demikian, maka tentu kita harus mengingat Maria yang dipuji oleh Tuhan. Dan juga kalau kita bicara soal doa Bapa Kami kan itu juga dalam kaitan juga mintalah, carilah, maka kau akan mendapatkan, mintalah, kau akan diberikan, ketuklah pintu akan dibukakan. Dan ini sebetulnya serupa dengan apa yang tadi juga dalam surat Kolose diingatkan, carilah perkara yang di atas. Seringkali ketika kita bicara soal kuasa doa, karena hati yang melekat pada harta benda dan hal-hal material, seringkali kita mengkaitkan kuasa doa, meminta, mencari dan mengetuk itu dengan berkat-berkat materi. Nah dalam surat Kolose dikatakan, kalau mencari, carilah perkara yang di atas, bukan yang di dunia. Nah saudara-saudara, kalau kita bicara soal pemahaman yang realistis dulu tentang harta, jadi kita nggak ngomong yang idealis, yang benar, yang seharusnya, tapi yang realistis. Apa sih harta itu?
Saudara, harta benda uang kita bicara ya, ini sesuatu yang kita butuhkan, realistis. Ya, pandemi tidak pandang bulu, mau yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, semua bisa kena dan semua bisa terkena dengan parah. Tapi kita tahu ketika pandemi terjadi awal 2020, maka beda keadaan orang yang punya harta dengan yang tidak. Yang punya harta disuruh stay at home, it's okay. Rumahnya nyaman, mereka punya tabungan, mereka bisa beli makanan, tidak harus ngoyo kerja karena ada. Sementara mereka yang pas-pasan, yang bukan cuma paycheck to paycheck, tapi dari hari ke hari, kalau hari ini mencari maka besok makan, kalau hari ini nggak ada uang maka besok puasa. Kalau disuruh stay at home lalu tidak ada pekerjaan, itu menjadi sangat sulit. Ya, jadi kita nggak harus realistis, kita mengatakan bahwa iya, memang uang itu membuat kualitas hidup berbeda. Bahkan kita bicara soal keselamatan nyawa juga menentukan. Ketika orang yang punya uang sakit bisa buru-buru dibawa ke rumah sakit, sementara ketika orang yang tidak punya uang sakit bergantung pada kemurahan Tuhan dan kemurahan sesama. Nah, oleh karena itu secara realistis harta itu sebetulnya adalah outsource kita untuk waktu kita. Waktu kita dalam arti hidup kita, ya, kita outsource. Banyak orang yang misalnya hidupnya sebetulnya sudah sangat bergantung pada obat, tapi karena dia masih mampu untuk beli obat ke dokter, maka umurnya masih terus bertambah, walaupun mungkin kualitas hidupnya tidak baik. Ini sebuah outsourcing waktu. Outsource waktu juga dalam arti secara praktis, saudara-saudara, kalau kita punya uang, kita nggak usah menyediakan waktu untuk masak misalnya. Kita mau makan enak, tinggal pesen, tinggal beli, tinggal ke restoran. Tapi kalau kita nggak punya uang mau makan, ya kita mesti belanja, kita mesti masak. Ya mungkin memang bedanya cuma sejam 2 jam, dan kalau ke restoran juga butuh waktu, atau kalau kita pesen mungkin lebih hemat gitu ya, hemat waktu maksudnya. Tapi harta, uang itu adalah outsource, menggantikan waktu kita. Kalau kita punya uang, kita bisa meng-hire orang, membayar orang untuk bersihin rumah. Nggak usah kita sendiri yang mengerjakan. Laundry, kita bisa laundry kiloan, kita nggak usah nyuci sendiri, misalnya seperti itu. Jadi secara realistis, uang itu suatu tools yang baik, yang mempermudah hidup kita. Namun, seperti yang juga saya katakan di awal ibadah, harta itu seringkali membutakan mata kita karena respon orang-orang lain terhadap kita ketika kita punya harta. Kalau saudara pernah mengalami hidup yang naik turun, saudara mungkin bisa merasakan bedanya ketika tidak punya apa-apa dan ketika banyak harta, bagaimana teman-teman memperlakukan saudara. Atau mungkin bukan soal teman-teman lah, tapi mungkin bagaimana tukang parkir, bagaimana pelayan di restoran memperlakukan saudara dengan berbeda, tergantung pada apa yang saudara miliki. Dan ini yang seringkali menjadi sesuatu yang membuat manusia menjadi melekat pada harta itu. Karena secara realistis, kalau harta itu, uang itu adalah untuk pengganti waktu, maka sebetulnya berapa banyak sih yang kita butuhkan untuk hidup itu cukup dan nyaman. Tapi ketika kita bicara soal gengsi, soal penghargaan, soal ego kita yang divalidasi, dielus-elus, itu yang seringkali tidak ada puasnya. Dan saudara-saudara, hari ini kita membaca kisah dalam Injil, kisah tentang perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Nah, tapi sebelum bicara soal perumpamaan itu, saya mau mengajak kita untuk melihat apa pasalnya sehingga Yesus memberikan perumpamaan ini. Ada pertikaian antara saudara rebutan warisan. Kenapa orang ini rebutan warisan datang kepada Yesus? Nah, jadi ini memang sudah ada aturannya dalam hukum Taurat soal warisan, pembagian, ya. Nah, tapi seringkali mungkin ada yang curang lah ya, atau maksudnya ingin lebih dan sebagainya, merasa tidak adil. Nah, maka kalau hal itu terjadi, mereka boleh datang ke ahli Taurat untuk dibantu diselesaikan. Jadi ahli Taurat itu bukan hanya berperan mengajar, tapi juga menjadi berperan sebagai pengacara harta gono gini gitu ya. Nah, Yesus rupanya dilihat sebagai guru yang bukan saja mengajar, lalu diharapkan juga bisa menyelesaikan sengketa ini. Maka Yesus katakan, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara di atas kamu? Dan Yesus menolak.
Karena di sini saudara-saudara, Yesus setia pada misinya. Misinya itu bukan urusan hukum dan peraturan, tetapi misinya adalah untuk mengubah hati manusia. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Ada tertulis, jangan membunuh, tapi kalau kamu membenci saudaramu, engkau sudah sama dengan pembunuh. Itu misi Tuhan Yesus. Itu misi pengajarannya, pesannya. Ya, jadi bukan pada aturan pasal-pasalnya, tetapi bagaimana hati kita. Dan di sini Yesus katakan, dia katakan berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Jadi dalam percakapan dengan orang ini Yesus menangkap bahwa masalah dia bukan masalah hartanya kurang atau bukan masalah ketidakadilan, tapi masalah keserakahan. Dan Yesus katakan berjaga-jagalah dan waspadalah. Ya, kalau dalam bahasa Inggris katakan watch out and protect yourself from any kind of greed. Jadi berjaga-jaga, watch out terhadap yang di luar, tapi juga perhatikan, protect yourself dalam arti perhatikan diri kita, apakah ada keserakahan. Dan jangan beri tempat sedikit pun pada keserakahan itu. Karena keserakahan itu tidak mengenal kata cukup, tidak mengenal puas. Nah saudara-saudara, bahkan dalam surat Kolose dikatakan ya, keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Nah kenapa ketamakan keserakahan, greed itu menjadi sesuatu yang harus kita waspadai. Saudara-saudara, pertama kalau kita bicara soal keserakahan, jadi ada 7 dosa utama ya, 7 cardinal sins, yang ada 2 yang termasuk dalam keserakahan, 1 greed, 1 gluttony. Jadi 1 keserakahan, 1 kerakusan. Jadi serakah soal makan pun itu juga termasuk dosa kardinal ya, dosa yang utama. Dosa yang utama itu ada turunannya gitu ya. Tapi greed, keserakahan ini dalam arti ketamakan terhadap harta, ini yang akan kita bahas hari ini. Nah kenapa greed, keserakahan ini menjadi sebuah dosa yang harus kita waspadai. Sebuah racun yang kalau ada itu harus kita buang gitu ya, jangan dipelihara. Karena keserakahan itu sama seperti penyembahan berhala itu mengatakan bahwa kita tidak cukup percaya kepada Tuhan. Kita tidak cukup percaya pada pemeliharaan Tuhan sehingga kita mau mengumpulkan lagi. Makanya dalam perumpamaan itu dikatakan orang kaya itu berpikir bahwa dia mau mengumpulkan banyak, mau membangun lumbung-lumbung sehingga cukup harta sampai kurang lebih sisa hidupnya dan dia bisa tenang, dia bisa merasa aman. Dia menggunakan harta benda sebagai jaminan keamanannya. Saudara-saudara, manusia butuh perasaan secure ya, perasaan aman. Dan sebetulnya bijak kalau kita juga punya tabungan, kita punya dana untuk hari hujan. Jangan benar-benar harafiah kesusahan sehari untuk sehari gitu ya. Tidak ada yang salah dengan kita punya tabungan. Tidak ada yang salah kalau kita juga berinvestasi, apalagi kalau investasi itu untuk kemajuan bangsa. Kemarin saya ke Ukrida, temu Ibu Dewi, ada galeri investasi di Ukrida ya. Jadi ini kok jadi promosi Ukrida lagi. Tapi jadi sudah ada galeri investasi, jadi warga jemaat, warga GKI kalau mau belajar soal investasi bisa datang ke sana gratis, dikasih konsultasi bimbingan. Jadi bukan sesuatu yang haram atau kotor. Kita manusia, apalagi di zaman sekarang, kita butuh untuk punya kecerdasan finansial dan juga tidak salah kalau kita punya security, ya, financial security. Tetapi sesuatu yang menjadi salah adalah kalau itu yang menjadi Tuhan kita, itu yang menjadi rasa aman kita. Karena kita tahu betapa tidak menentunya ya. Saya nggak ngerti lah soal Bitcoin, kripto dan sebagainya, tapi yang saya tahu adalah yang tadinya menjadi harapan untuk orang-orang bisa cepat kaya, lalu sekarang malah menjadi sumber kebangkrutan. Ada begitu banyak hal yang tidak bisa kita pastikan. Bahkan orang-orang yang pintar sekali pun soal finansial juga tidak bisa menjamin 100%. Tetapi ada banyak orang yang tanpa sadar menggunakan harta itu sebagai jaminan rasa amannya, dihitung. Nah, saudara, ini sebetulnya ini loh, ini yang salah tuh di situ. Karena kalau dilihat orang kaya ini tidak jahat. Dia seorang petani, dia punya tanah, punya ladang, dia mengerjakan, hasil panennya baik, artinya dia petani yang rajin, petani yang cerdas, yang bekerja selaras dengan alam sehingga menghasilkan panen. Tapi saudara-saudara, dia konyol. Karena gandum itu kalaupun dikeringkan dan disimpan ada masa expirednya. Ya, jadi sebetulnya kan dari secara gambaran saja nggak mungkin gandum itu dia kumpulkan sekarang lalu bisa bertahan sampai dia mati. Mestinya gandum itu apa? Dia bagikan
Sehingga orang-orang berkecukupan, dan kalau suatu saat dia menjadi lemah fisiknya, tidak bisa lagi berladang, maka akan ada orang-orang yang mau membantu meneruskan. Tapi dia nggak mau bergantung pada Tuhan, dan dia juga tidak mau berbagi kepada sesamanya, dia mau bergantung pada dirinya dan hartanya, dan itu sebetulnya konyol. Nah, ini yang seringkali kita tidak pahami ketika kita menggunakan harta untuk mengamankan kita, sehingga kita menjadi egois, tidak mau berbagi dengan sesama karena kita takut kalau kita bagi akan habis. Saudara-saudara, padahal dalam Injil juga dikatakannya untuk tentang bendahara yang tidak jujur itu dikatakan gunakanlah mamon untuk menjalin persahabatan. Kalau uang itu kita bisa membangun relasi dengan orang, bukannya membeli persahabatan, tapi kalau dengan uang kita bisa menolong orang, maka suatu saat kita pun akan ditolong. Bukan pamrih, bukannya manipulasi ya menggunakan uang, tapi saudara, uang itu adalah tools untuk kita berbagi tanpa kekhawatiran. Nah saudara, lalu yang kedua, kenapa keserakahan? Jadi yang pertama, keserakahan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena itu menandakan lack of trust, kita tidak percaya pada Tuhan. Tapi juga saudara-saudara, yang kedua adalah karena keserakahan akan menyebabkan ketidakadilan dan penindasan. Ketika we love money and we will use people, ya kan mestinya kan use money to love people, gunakan uang untuk mengasihi orang. Tapi kalau kita mencintai uang, maka kita akan menggunakan manusia untuk mendapat uang itu. Dan ini kan yang menjadi kritik terhadap sistem kapitalis, ketika manusia itu dilihat sebagai komponen ekonomi, bukannya sebagai manusia individu, termasuk juga alam, ya, sumber daya alam, semuanya ini dilihat hanya sebagai objek yang bisa dieksploitasi dan dinilai ini berapa harganya. Tidak lagi dilihat sebagai bagian dari ciptaan Tuhan yang perlu dihargai. Ya, jadi kalau misalnya bahkan ada sebuah omongan gitu ya, kalau misalnya supir truk itu nyetir gitu ya, lalu misalnya ada anak nyebrang, karena itu sering kali ya kalau di jalan-jalan lintas provinsi gitu ya, ada orang nyebrang sembarangan, kalau dia banting setir, maka truknya itu bisa tumpah barangnya ya, rusak, itu bisa ratusan juta. Tapi kalau dia ya udahlah salah sendiri nyebrang gitu ya, dan anak itu ketabrak, ganti rugi paling sekian juta uang damai kepada keluarganya, apalagi seperti itu saudara. Saudara, ini lihat ya bagaimana manusia dinilai berapa rupiah atau berapa dolar dia menguntungkan atau tidak. Dan ini logika kapitalis yang membuat manusia tereduksi menjadi objek, dan alam semesta ini juga tereduksi sehingga orang lebih mementingkan uang daripada menjaga ciptaan. Nah saudara-saudara, oleh karena itu bagaimana supaya kita bisa memiliki pemahaman yang benar tentang harta milik. Kembali seperti pemahaman yang realistis, bahwa uang itu adalah alat pengganti waktu, pengganti tenaga kita, maka dia hanyalah alat, bukan Tuhan, bukan sumber perlindungan, bukan sumber kekuatan, dia hanya alat. Nah alat yang apa? Saudara, saya mencatat ada 4 hal bagaimana harta itu seharusnya kita pahami dan juga kita nikmati ya. Jadi nggak perlu kita memusuhi atau memandang sebagai sesuatu yang kotor, tapi kalau kita menempatkannya sebagai alat dan menggunakannya dengan tepat, maka harta itu menjadi berkat. Yang pertama saudara-saudara, harta itu adalah alat untuk memberi kita kesempatan untuk menikmati hidup. Jadi nikmatilah hidup, bukan boros, bukan hedonis gitu ya. Tetapi juga jangan saking pengennya berhemat sampai hidup tuh jadi susah. Sampai saking pengennya berhemat, suami istri tuh berantem terus. Saudara-saudara, dalam salah satu penelitian yang mengganggu mental health, terutama pada anak-anak dan remaja, salah satunya adalah hidup dalam kemiskinan. Jadi anak-anak dan remaja yang ya termasuk juga orang dewasa tentunya gitu ya, tapi punya kecenderungan untuk terganggu kesehatan mentalnya, bukan berarti dalam arti menjadi sakit, tapi maksudnya mungkin stres, minder dan sebagainya, itu karena hidup dalam kemiskinan. Nah artinya kalau kita punya harta, kita bisa membuat hidup menjadi lebih nyaman sehingga bisa lebih dinikmati. Ya memang kalau memang pagi-pagi bangun udah dengar papa mamanya ribut, hari ini makan apa dan sebagainya gitu ya, tentu itu bisa membuat stres.
Tapi bukan berarti kemudian mau mengatakan bahwa ya udah kalau gitu saya mau cari harta supaya mental health saya dan keluarga saya baik. Ya jangan juga karena mau mencari harta lalu kita lupa menikmati hidup. Kita lupa menikmati waktu bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Jadi yang pertama, harta itu adalah tools for us to enjoy life. Ya, memampukan kita untuk menikmati hidup sebagaimana sesuai dengan kemampuan kita. Ada banyak cara ya, jadi nggak harus makan di hotel berbintang 5 baru itu menikmati hidup ya. Piknik di pinggir kali asal kalinya bersih juga itu sudah sesuatu yang menikmati hidup. Tapi kalau kita terus mengejar harta sehingga nggak punya waktu untuk kumpul dengan orang-orang yang kita kasihi, ya itulah ketika harta tidak menjadi tools tetapi menjadi yang kita sembah. Yang kedua saudara, harta itu memberi kita akses untuk kehidupan yang sehat. Untuk kesempatan kita untuk makan makanan yang bernutrisi. Untuk kita berolahraga. Saya ingat dulu saya punya teman kuliah, sebetulnya bukan anak orang yang tidak mampu cukup, tapi demi menghemat dia tiap hari makan mie instan. Akhirnya tipes. Lalu masuk rumah sakit, zaman dulu harus bayar sendiri ya, nggak ada BPJS segala macam, keluar duit lebih banyak. Saudara-saudara, gaya hidup yang sehat itu artinya juga sebuah rasa syukur kita, ungkapan syukur kita pada kehidupan yang Tuhan berikan. Jadi kalau kita punya harta, gunakan untuk itu. Ya. Nah, saudara-saudara, dalam hal ini juga terkait dengan bicara soal kalau ekonomi dilawankan dengan ekologi atau lingkungan. Ini yang seringkali terjadi ya. Kalau saya sering kan diminta webinar, seminar soal ekologi lingkungan. Lalu kemudian selalu ada yang nanya, tapi kalau kita begini nanti ekonomi susah gitu ya. Saudara, ekonomi itu untuk supaya kita bisa hidup sehat. Ya, jadi kita punya harta itu supaya kita bisa menikmati hidup sehat, makan sayur yang bebas pestisida, minum air yang bersih, menghirup udara yang segar. Makanya negara-negara maju punya itu semua. Air keran aja bisa diminum, udaranya bersih, nggak kayak kita yang mau jalan pagi mesti lihat dulu kualitas udara baik atau enggak. Nah, itu yang harusnya. Jadi makanya jangan sampai ekonomi dilawankan dengan ekologi, karena kalau alam ini rusak, mau punya uang sebanyak apapun kita buat apa? Lalu yang ketiga saudara, harta itu adalah tools to help others, untuk menolong sesama kita, yang datang dari cinta kasih dan bela rasa, bukannya superhero syndrome. Bukan karena kita mau jadi pahlawan atau supaya orang mau hormati kita, kita gunakan uang kita untuk membeli atau menolong orang. Kesannya memang baik. Tapi dalam hal ini, ketika kita menggunakan harta kita untuk menolong orang lain, maka kita harus mengosongkan diri kita. Kita hanya saluran berkat. Jangan sampai kita membuat orang yang lagi susah, ditolong kita lalu dia jadi terikat hutang budi seumur hidup. Dan lalu kemudian kita pamrih hitung-hitungan gitu ya. Dan yang keempat saudara-saudara, harta, kekuatan finansial kita adalah tools for us to have our dignity and integrity. Adalah alat untuk kita menjaga harkat, martabat dan integritas kita. Ada banyak orang yang karena memang tidak punya uang dan demi uang terpaksa mengorbankan nilai-nilainya. Ada misalnya banyak upaya mengubah agama sekelompok masyarakat dengan memberikan bantuan uang. Dan karena masyarakat itu hidup dalam kemiskinan, maka diterimalah bantuannya dan mereka pun pindah agama. Saudara-saudara, ketika kita tidak terikat pada harta dan kita tidak melekat, maka kita bisa menjaga dignity kita, martabat kita, integritas kita, apa yang kita yakini sebagai kebenaran, apa yang menjadi nilai-nilai kita. Maka jangan malah menukar iman kita, menukar integritas kita untuk mendapatkan harta. Karena justru harta itu memberikan kita kemampuan untuk kita menjaga itu semua, jangan dibalik. Ya, jadi harta itu tools untuk membuat kita menikmati waktu, menikmati hidup. Jangan malah kita mengorbankan waktu dan hidup untuk mendapat harta. Tools untuk kita hidup sehat, hidup manusiawi. Jangan malah sebaliknya kita mencemarkan alam, merusak kesehatan untuk harta. Untuk menolong sesama, untuk membangun relasi yang baik. Jangan sebaliknya, karena harta kita rusak relasi dengan sesama. Dan juga yang terakhir ya, untuk ketika kita enggak terikat, kita
punya cukup kekuatan finansial untuk mengatakan, sorry saya nggak mau terima kerjaan itu karena nggak sesuai dengan hati nurani saya misalnya ya. Jangan malah sebaliknya kita menjual hati nurani kita untuk mendapatkan harta, karena semua itu tidak kekal. Pada akhirnya saudara-saudara, semuanya sia-sia, tidak ada yang akan kita bawa mati. Maka ingat bahwa yang kita tinggalkan adalah nama baik. Ya kan, macan meninggalkan belang, manusia meninggalkan nama. Saudara-saudara, hiduplah sebagai anak-anak Tuhan. Gunakan berkat Tuhan untuk menjadi saluran berkat, untuk membawa kemuliaan nama Tuhan. Sehingga ketika tugas kita selesai di dunia, maka kita bisa kembali dengan bertanggung jawab kepada Tuhan. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Last but not least, hari ini kita akan menyaksikan tayangan dari 3 badan pelayanan yang ada. Yang pertama adalah Komisi Musik, adalah wadah untuk melayani dalam bidang musik, baik itu bernyanyi atau bermain instrumen. Yang kedua adalah Komisi Oikmas, adalah pelayanan yang menjangkau masyarakat di sekitar gereja dan berbagai tempat agar gereja menjadi berkat dan kesaksian. Yang ketiga adalah Kelker SWS atau Sunday Worship Service, adalah pelayanan unik di GKI Gading Indah, yaitu menyelenggarakan ibadah dalam bahasa Inggris yang dilakukan setiap minggu. Kehadiran 3 badan pelayanan ini akan kita lihat dalam tayangan berikut. Selamat pagi rekan-rekan, perkenalkan saya Liliana Esther dari Komisi Musik GKI Gading Indah. Bagi Bapak Ibu, Opa Oma, kakak adik maupun anak-anak yang gemar bernyanyi ataupun bermain musik, ayo sama-sama kita bergabung untuk melayani di Komisi Musik GKI Gading Indah. Kami ada beberapa pelayanan seperti paduan suara anak, paduan suara nafiri, paduan suara gracia, paduan suara lansia, kemudian juga ada angklung, kolintang, ada prokantor pemusik remaja pemuda, dan juga prokantor pemusik dewasa. Bagi Bapak Ibu yang berkenan, dapat menghubungi kami di Komisi Musik di nomor yang tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo jemaat dan simpatisan GKI Gading Indah. Kami Oikmas menyapa saudara-saudara yang terkasih dalam rangka bulan pelayanan. Saya, Eka Wati, sekilas memaparkan kegiatan Oikmas. Kegiatan rutin kami yang pertama, penyaluran dana uang sekolah atau bantuan pendidikan bagi anak-anak asuh yang tersebar di Klaten, Yogyakarta, Salatiga, Jabodetabek, bahkan sampai luar pulau. Kami menjalin keakraban dengan anak-anak asuh di Jonggol, Cilengsi, Bogor.
Marilah bertolong-tolongan dalam menanggung beban. Kegiatan rutin kami yang kedua, yaitu pelaksanaan ibadah minggu, persekutuan, pemahaman Alkitab bagi saudara-saudara warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Bulak Kapal Bekasi dan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang. Marilah kita beribadah kepada Allah dengan hormat dan takut. Kegiatan kami yang ketiga adalah pelaksanaan donor darah bersinergi dengan klinik Gria Kasih Indah, dilaksanakan di RW 012 Kelapa Gading dan SDK 6 BPK Penabur Kelapa Gading. Setetes darah Anda menyelamatkan sesama. Dan kegiatan yang terakhir, kegiatan non rutin, kami mengadakan perayaan ibadah Natal atau Paskah bagi anak-anak asuh dan keluarga. Kemudian kita mengadakan juga pembagian sembako, pelayanan kesehatan badan dan gigi di bawah naungan dari klinik Gria Kasih Indah. Dan kami mengadakan konsultasi gratis tentang isu ramah lingkungan dan kelestarian bumi kita. Bersama BPMK Klasis Jakarta Timur, kami juga mengadakan latihan keterampilan kerajinan tangan. Inilah paparan kami dari Ormas GKI Gading Indah. Terima kasih. GKI Gading Indah memiliki sekitar 150 anak asuh dari berbagai tingkat pendidikan. Mereka berasal dari keluarga ekonomi lemah yang untuk kebutuhan pokok saja mereka harus berjuang. Dengan program ini, kami ingin menjangkau dan membantu mereka untuk meraih cita-citanya, dan tentunya pada saat mereka berhasil, kami berpengharapan agar mereka dapat menjadi berkat. Saat survei lapangan, kami dapat melihat sebagian besar dari kita dapat tidur dengan nyaman. Beberapa dari mereka ada yang harus tidur di samping ternak peliharaan. Bahkan di rumah mereka, jangankan meja, kursi pun mereka tak punya. Tidak jarang pintu pun harus digantikan dengan kain. Puji syukur, kami masih dapat melihat salib di dalam hati dan rumah mereka. Tentunya kami juga membutuhkan tenaga yang lebih agar dapat menjangkau lebih banyak dari mereka. Terhadap saudara-saudara kita warga binaan, kami juga melayani kebutuhan siraman rohani mereka. Mereka yang berada di LP Bulak Kapal, LP Wanita Tangerang, Balai Besar Rehabilitasi BNN. Tentunya kami membutuhkan tenaga untuk melakukan itu semua. Bekerja sama dengan klinik Gria Kasih Indah, kami menyelenggarakan program pelayanan kesehatan serta donor darah, karena setetes darah kita dapat menyelamatkan sesama. Bapak Ibu sekalian, kami ingin mengajak Bapak Ibu yang bergerak untuk berperan serta secara aktif agar dapat meluangkan waktu serta tenaga untuk bersama-sama dengan kami untuk mengembangkan dan memperluas program-program kami ini. Tentunya masing-masing kami tidak terlepas dari kekurangan serta pergumulan dalam pelayanan ini. Namun satu hal yang kami yakini adalah hidup ini adalah sebuah kesempatan, dan ketika kita masih kuat, marilah kita melayani Bapa kita di surga. Sisters and brothers in Christ, Sunday Worship Service, or SWS, is one of GKI Gading Indah's ministry that serves the Word of God through celebrating the Sunday service for the English-speaking community. Now, its origin was a cooperative ministry between BPK Penabur International Kelapa Gading and the Presbytery of East Jakarta, or Klasis Jakarta Timur, of Gereja Kristen Indonesia, to provide Sunday school and teen service ministry for the students of BPK Penabur International Kelapa Gading. Later on, this ministry was handed on to GKI Gading Indah and hence become part of GKI Gading Indah's ministry. Now, during the COVID-19 pandemic, all the services, the Sunday service, the Sunday school, and the teen service are done online. But as the situation moved to a better condition, those services will return to face-to-face meeting. For the rest of the year 2002, the Sunday worship service will focus on the Sunday school
and teen service. Further information will be informed through GKI Gading Indah's media channel, Warta Jemaat, Instagram, Facebook, and WhatsApp group. If you are interested to join the Sunday school or teen service, or join us to serve in SWS, Sunday Worship Service, do not hesitate to contact members of the committee. The name and contact number can be found below. God bless you. Bermusik, beribadah dalam bahasa Inggris, dan melayani masyarakat adalah sebagian dari berbagai kegiatan gereja yang dapat kita ikuti. Mari kita menyambut bulan pelayanan dengan semangat dan tekad untuk terus melayani bersama. Ambillah bagian agar kita bukan sekedar menjadi penonton, tetapi bertumbuh dalam kata dan karya bersama-sama di gereja Tuhan ini. Dengan ini kami juga mengundang seluruh umat untuk hadir dalam Basar Bulan Pelayanan atau Open House yang akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 14 Agustus setelah kebaktian umum kedua di Kompleks Penabur Hibrida. Mari kita mengenal dan terlibat dalam kegiatan gereja bersama. Together we can. Saudara-saudara, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur kepadamu untuk berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sehingga kami tidak berkekurangan. Dan oleh karena itu dalam rasa syukur dan keyakinan akan cinta kasih pemeliharaan Tuhan, biarlah kami tidak menjadi tamak, tidak menjadi serakah, tidak menjadi khawatir karena harta duniawi. Dan jika Tuhan memberkati kami dengan harta duniawi, biarlah itu kami gunakan untuk menjadi berkat bagi sesama kami, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini kami juga mengucap syukur Tuhan untuk bulan pelayanan yang boleh kami rayakan bersama. Biarlah ini semua juga boleh mengingatkan setiap kami bahwa kami diberi tugas panggilan untuk saling melayani, bersekutu, bersaksi, dan saling melayani sebagai gereja. Dan untuk itu secara khusus kami mau berdoa untuk komisi musik, untuk komisi Oikmas, dan juga untuk pelayanan Sunday Worship Service. Biarlah kiranya Tuhan pakai pelayanan ini untuk menjadi berkat bagi umat Tuhan, menjadi pembawa kabar baik dimanapun kami berada. Dan biarlah kiranya Tuhan juga gerakan hati orang-orang yang belum ambil bagian dalam pelayanan untuk juga mau terlibat dalam melayani. Biarlah kami bukan hanya mencari kesenangan dan kebersamaan, tapi kami juga boleh mengalami pembentukan karakter melalui suka maupun duka. Biarlah kami boleh semakin dibentuk dalam kerendahan hati, dalam penyerahan kepada pemeliharaan Tuhan, dan juga dalam hal-hal baik lainnya. Saat ini Tuhan kami juga mau berdoa untuk pergumulan kami bersama di tengah masa pandemi dengan kabar bahwa angka orang yang terkena COVID kembali naik dan juga berbagai hal lainnya terkait dengan kesehatan. Tuhan kami mau serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menolong kami melalui ini semua. Dan biarlah kiranya Tuhan dalam kuasa kemurahan dan belas kasih-Mu kami mohon agar kiranya pandemi ini boleh berakhir dan kami boleh kembali beribadah, kami boleh kembali bersekolah, bekerja, berkumpul, beraktivitas dalam rasa aman, dalam sukacita seperti sebelumnya. Tapi biarlah kiranya kami juga belajar dari masa pandemi ini akan apa yang terpenting, bagaimana kami juga boleh hidup lebih selaras dengan alam dan seluruh ciptaan, sehingga kami tidak perlu kembali menanggung akibatnya. Tuhan kami juga mau berdoa untuk setiap kami dalam pergumulan kami masing-masing. Apakah itu dengan kesehatan, mungkin ada di antara kami yang sedang sakit atau sedang merawat orang yang sakit. Tuhan berikanlah kuasa kesembuhan, berikanlah juga kekuatan dan kesabaran, berikanlah kami pengharapan dan sukacita di saat-saat seperti ini. Kami berdoa juga Tuhan bagi kami yang mungkin tengah bergumul dalam hal pekerjaan, dalam hal ekonomi. Biarlah kiranya kami boleh merasakan berkat pemeliharaan Tuhan,
apa yang Tuhan sediakan, dan biarlah kiranya kami juga boleh semakin sungguh-sungguh dalam kerajinan, kejujuran, kesungguhan, kemauan untuk belajar, terus mengembangkan diri kami, mengembangkan talenta kami sebagai bakti kami kepada Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau serahkan relasi-relasi kami ke dalam tangan Tuhan. Jika ada di antara kami yang tengah berkonflik, jika ada di antara kami yang penuh dengan kepahitan, kemarahan, jika ada di antara kami yang sedang tidak setia, yang tidak bisa mengasihi dengan tulus, yang seringkali melakukan kekerasan dalam kata-kata atau bahkan dalam perbuatan, Tuhan, kami mohon agar kuasa cinta kasih Tuhan boleh memulihkan hati kami yang terluka. Sehingga apa yang kemudian keluar dari perkataan dan sikap perlakuan kami adalah hal-hal yang baik semata. Sehingga kami bisa saling mengasihi dan saling mengampuni, saling menerima dan belajar untuk percaya satu dengan yang lain. Biarlah kiranya kasih, sukacita dan damai sejahtera boleh memerintah dalam hati kami, dalam rumah tangga kami, dalam keluarga, dalam relasi kami dengan sesama, termasuk juga dalam relasi kami di dalam gereja. Tuhan, kami mau serahkan doa kami ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ungkapan syukur ini dapat diberikan dengan 3 cara. Yang pertama, dalam bentuk uang tunai dapat dimasukkan dalam amplop dan dipersembahkan saat kita beribadah hari ini. Yang kedua, dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening BCA 0948 488 488 atas nama GKI Jabar, GKI Gading Indah. Yang ketiga, scan QRIS GKI Gading Indah. Bagi jemaat yang hadir di gereja dan tidak menggunakan QR Code atau transfer, dapat menyampaikan dengan menggunakan amplop persembahan yang telah disediakan dan dapat dimasukkan ke dalam keranjang persembahan yang telah disediakan. Janganlah kumpulkan harta dunia fana, gelap merusak pencuri membongkar.
takkan kekurangan. Burung yang di langit, bunga bakung di lemah, tetap dipelihara Tuhan selamanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami telah diberikan kesempatan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang sudah kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Bapa, agar hidup kami tidak melekat kepada harta, tetapi ajar kepada kami untuk mencari perkara-perkara yang ada di atas, sehingga hidup kami boleh menjadi kitab yang terbuka, sehingga orang-orang di sekitar kami dapat melihat kasih Kristus dalam hidup kami, dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Ya Bapa, pada saat ini kami membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang sudah terkumpul. Tolong ya Tuhan agar majelis jemaat dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan bertanggung jawab, sehingga persembahan yang terkumpul ini dapat kami gunakan untuk pelayanan di gereja-Mu. Inilah doa ucapan syukur kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ku berserah kepada Allahku, di daratku, di laut menderu.
Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.